Memasuki hari ketiga Lebaran, masyarakat yang kini masih berada di berbagai daerah pasti sudah mulai bersiap untuk kembali ke ibu kota atau arus balik. Nah, untuk pantauan mudik memang kami pantau dan juga harus kita akui bahwa terjadi kelancaran yang luar biasa. Titik-titik kemacetan pun juga sulit untuk ditemukan karena memang semua sudah diatur sejak jauh-jauh hari. Tetapi tidak ada salahnya kita kemudian mempersiapkan diri lebih baik untuk pelayanan yang lebih baik pada saat arus balik 2019. Saya akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya. Yang pertama adalah Pak Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Terima kasih Pak Ahmad Yani. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Kemudian yang kedua adalah Pak Sugeng Purnomo, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau disapa Pak Ipung. Selamat pagi Pak Ipung. Selamat pagi Mas Robert. Telah hadir bersama dengan saya. Masyarakat ini luar biasa Pak. Amaze ya, harus saya akui karena saya pantau sendiri di media sosial. Semarang, Jakarta bisa ditempuh dengan waktu 5-6 jam, Solo 7-8 jam. Itu kan hal yang mungkin sulit dipikirkan kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau dari pantauan pemerintah, apa saja evaluasi selama mudik kemarin? Ya, terima kasih. Memang yang kita sudah mempersiapkan dari awal. Sebetulnya dari Januari kita sudah persiapkan. Tahun ini Januari kemarin itu sudah kita persiapkan dari awal. Kemudian yang paling penting adalah kolaborasi kerjasama kita antara Kementerian Perhubungan, Polri, Korlantas, kemudian PUPR, kemudian BPJT, kemudian pengelola jalan tol, Kementerian Kesehatan, Pertamina, semua punya misi yang sama, yaitu bagaimana mudik sekarang itu asik dan lancar. Oke, kalau data dari terakhir Pak, saya ingin menyamakan data dulu sekarang. Angka kecelakaan dibandingkan dengan tahun lalu, turun berapa persen? Kalau sekarang kalau kita lihat data kecelakaan sampai dengan H+1 kemarin, jumlah kecelakaan kejadiannya itu tahun ini 410. 410. Tahun lalu itu sampai dengan 1141 atau minus 64%. 64,07%. Artinya turun. Angka kecelakaan. Angka kejadian kecelakaan. Tapi korbannya bagaimana? Korbannya juga sangat turun drastis. Berapa besar penurunan? Sampai dengan saat ini itu turun sampai 52,27%. Sampai dengan H1 ya, kemarin. Berarti seimbang ya penurunan kecelakaan dengan penurunan korban. Ini korban meninggal atau korban terluka? Korban meninggal. Korban yang meninggal itu turun sampai 52%. Kemudian korban yang luka berat itu turun sampai 72%. 70%. Berarti seimbang ya Pak ya, seimbang penurunan kecelakaan, penurunan korban meninggal dan juga penurunan korban luka. Pak Ipung setuju Pak kalau sekarang memang sudah terorganisir dengan sangat baik? Saya rasa memang demikian. Pertama saya harus mengapresiasi kinerja dari para stakeholder. Pertama dari Kemenhub, apalagi nanti Pak Dirjen Perhubungan Darat juga masih di lapangan sampai sekarang, masih dan di juga Korlantas Pak Irjen Refdi selalu memimpin langsung di lapangan, luar biasa. Saya harus apresiasi dulu. Namun namun ini dia saya tunggu. Namun kenapa? Saya masih ada beberapa catatan kaitannya dengan mudik kali ini. Apa catatannya? Pertama memang pernah ada perencanaan seperti di dokumen perencanaan itu, mudik itu dimulai katakanlah hari Kamis. Kamis itu H-7 waktu itu Pak ya. Betul. Tapi ternyata ada yang mudik lebih awal. Nah, yang mudik lebih awal ini kemudian menjadi isu tersendiri gitu. Khususnya ada di ruas. Kalau kita bicara jalan tol panjang sudah bagus, tapi sebaiknya kita juga bicara ruas. Ruas per ruas. Berarti masalahnya di ruas mana ini? Paling yang krusial adalah di ruas antara Jakarta sampai dengan Cikampek. Di sini ada beberapa rest area, 3 rest area. Dan ini yang menjadi sorotan kita bersama karena orang mampir di sana kemudian penuh. Nah, saya ingin menyoroti sebagaimana tadi disampaikan, manajemen rest areanya masih kurang baik. Oke, baik. Menarik Pak, karena sekarang juga ada himbauan untuk tidak berhenti di rest area kalau tidak salah dari kilometer 6 sampai kilometer 20-an ya Pak, betul ya? Oleh kepolisian. Berarti kan ada kekurangan di manajemen rest area ini. Ya, bukan kekurangan karena volume yang makin besar. Saya ingin tambahkan nih Pak Ipung. Pada saat kita terkaget-kaget pada H-7 Pak Ipung, terutama waktu di Merak. Di Merak itu pada H-7 kendaraan yang lewat itu sampai 57.000.
Ya. Ini berbeda dengan ini yang hari-hari sebelumnya atau tahun lalu. Ya. Ini kita terkait-kait sehingga pada saat itu memang terjadi antrian sedikit lah. Ya. Cukup panjang juga lah 2 kilo itu bisa dilihat. Ternyata itulah yang paling tinggi di Merak. Ya. Berarti pas Benar awal, yang ini disampaikan paling tinggi Pak pas Ipung. awal berarti kan? Pas awal mudik itu orang sudah mudik semua. Lebih awal. Lebih awal. Mudiknya Justru lebih puncak awal. arus mudik lancar. Ya. Lancar. Tapi awal mudik. Awal mudik itu ada masalah sedikit dan kita tergagap-gagap waktu itu. Ya. Dan dengan cepat kita lakukan diskresi, melakukan kebijakan-kebijakan Ya. supaya kita bisa meningkatkan. Misalnya untuk di pintu gerbang kita percepat. Betul. Kemudian manifest bisa kita sederhanakan. Iya, kemudian Artinya perbedaan walaupun, tarif Pak, perbedaan tarif kan untuk perbedaan tarif, menyebar penumpang. Dan alhamdulillah dengan perbedaan itu, ya puncak itu tidak memuncak seterusnya pada malam hari. Oke, kita kembali ke rest area Pak tadi. Rest area menjadi masalah itu berarti? Ya, rest area memang 2 masalah di tol itu. Ya. Satu masalah ruas saya kira sudah tertangani dengan adanya one way. Yang kedua adalah masalah rest area. Betul. Rest area tadi disampaikan juga sudah dari awal, kalau kita tidak manage dengan baik, maka dampaknya adalah orang akan parkir di bahu jalan. Ya. Nah, pernah ada kejadian juga beberapa waktu yang lalu, ada kendaraan yang istirahat di bahu jalan berdampak pada kecelakaan. Nah, oleh sebab itu kita menghimbau dari awal. Tadi juga sudah disampaikan, kita sudah buat yang namanya tempat-tempat istirahat di jalan nasional. Orang bisa keluar sebetulnya. Contoh misalnya dari Brebes Barat mau misalnya dari Jakarta mau ke Semarang, dia bisa istirahat dulu. Kalau tidak dapat tempat istirahat di jalan tol, bisa keluar ke Brebes, makan sate dulu yang enak. Sengaja dikeluarkan dulu ya Pak ya? Iya, makan sate dulu di situ Pak Ipung ya. Makan sate bandul gitu ya. Bandul. Terus abis itu masuk tol lagi, bisa. Oke, solusinya itukah yang terbaik atau? Salah satu itu Ya, itu salah satu saya kira. Pendek. Manajemen rest area bukan tugasnya perhubungan. Iya. Bukan juga tugasnya Korlantas. Berarti pengelola jalan tol di sini. Pengelola jalan tol sendiri. Artinya apa? Ke depan mereka harus betul-betul kita libatkan. Karena mereka menjadi penyebab utama nih kali ini, gitu ya. Tapi apakah selama ini kurang dilibatkan atau sudah cukup terlibat dalam pembahasan rencana? Saya kira persiapan rapat kan sudah dari Januari. Melibatkan semua stakeholder. Nah, barangkali justru kalau kita melihat problematika selama ini kan, karena setiap tahun itu problemnya berbeda-beda. Betul. Tetapi yang tidak beda adalah di rest area. Ya, yang tidak beda di rest area. Ini yang harus betul-betul menjadi perhatian lebih serius lagi agar ke depan nanti tahun berikutnya tidak ada terulang lagi dengan problematika. Menarik Pak. Apa kemudian permintaan dari pemerintah kepada pengelola jalan tol dan juga kita harus jeda dulu ya Pak ya. Kita harus jeda sejenak. Termasuk saya mau tanyakan Pak, karena ada juga keluhan penumpang angkutan udara yang menurun ya, karena tiket pesawat yang juga masih dianggap mahal. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Sedikit saja Pak, saya teruskan mengenai rest area. Jadi apakah nanti permintaan pemerintah kepada pengelola jalan tol memperbanyak rest area atau memperbaik rest area? Ya, kita sudah ada kesepakatan. Sebelum dimulainya arus balik, waktu itu kita rapat di Hamin 1. Hamin 1 kita rapat di Jasa Marga. Semua bersama pengelola jalan tol, kemudian juga Kakor Lantas, bahwa mereka juga harus menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat istirahat. Tapi dengan volume dari pemudik kan rest area ini kurang cukup memadai untuk menampung. Perlukah diperbanyak? Berapa persen jika perlu diperbanyak? Ya, yang perlu adalah sementara nih ya kita, karena ini pilihan. Apakah dibangun rest area yang banyak tetapi habis Lebaran nggak kepake? Apakah kita hanya perlu mengoptimalkan rest area yang ada? Nah, itu pilihan. Ini berarti evaluasi apa ya nanti ya dengan stakeholder lain? Itu pilihan. Nah, kita kemarin sudah mempersiapkan bahwa di rest area untuk melayani masyarakat harus disediakan mobil derek di situ. Harus disediakan satu lagi yang namanya
bengkel, Ya. wajib. Nah, sekarang sudah bergerak semua nih di situ. Oke, berarti tinggal penampungan ya sebenarnya Pak ya, untuk menampung volume. Kalau Pak Ipung melihatnya apakah sekarang sudah sempurna Pak, apa masih bisa disempurnakan lagi mengenai pengelolaan mudik? Saya kira tantangannya setiap tahun berbeda-beda. Itu tadi yang saya katakan di awal. Tetapi bahwa ini adalah manajemen transportasi ya, Betul. manajemen traffic Yap. ya. Dari sisi perencanaannya barangkali juga sangat bagus. Ya. Tapi implementasi di lapangan kadang-kadang timbul sesuatu yang sangat dadakan Dinamis ya. sangat Dinamis. dinamis di lapangan. Tetapi beberapa pendekatan out of the box saya kira sudah sangat bagus. Seperti katakanlah di kota-kota kecil, Betul. mereka seperti Andong Ya. dilarang beroperasi, saya bayar. Iya, Nah, iya. ini Betul. pendekatan out of the box gitu Iya. ya. Tapi saya ingin menyorotin dari sisi tipologi sebetulnya siapa sih yang mudik? Siapa sebenarnya? Nah, yang mudik ini sepertinya belum pernah terpetakan, Pak ya. Iya. Kalau saya mengklasifikasikan di sana ada tradisional pemudik. Berarti yang Ini militan yang setiap tahun mau nggak Harus mau mudik. dan harus mudik. Kemudian ada pemudik yang musiman, Ya. katakanlah suami istri dari berbeda daerah. Berbeda daerah ya. Satu hari pulang ke sana ke timur, satu hari pulang ke barat. kayak Pak Ahmad Yani nih, Kayak Pak Ahmad Yani Dari sekarang. Lampung, Pak Ahmad Yani di Jakarta, Betul. beda-beda. Oke, Nah, terus kemudian sekarang ini ada pemudik yang milenial. mau jalan-jalan. Ya, milenial mau jalan-jalan, mereka sudah tidak punya ikatan akar di daerahnya, Ya. tapi masih pengen kembali, tetapi lebih rasional mereka. Oh benar, itu Ya. seperti saya Pak. Nah, sudah itu bisa lebih dikatakan rasional. Pak. Ini nih yang perlu menjadi perhatian. Tapi Kemudian, ya terus nah ada lagi pemudik satu lagi yang sifatnya discovery, karena katakanlah di Jakarta sepi nggak mau ngapa-ngapain ya. Ya. Kemudian dia ingin mencoba jalan tol baru, dia keliling lah tanpa tujuan. ikutan. Dan itu banyak gitu ya. Itu banyak, jumlahnya betul. mana? Ini perlu dipetakan ke depan saya Tapi kira. apa gunanya memetakan tipologi pemudik bagi pengelolaan mudik tahunan? Kemudian kalau selama ini kita hanya bicara angka berapa jumlahnya, Ya. ya, tapi tidak mau ngapain Anda? Ya, Mau ini di menarik. mana? Arahnya mau kemana dan sebagainya. Ngapainnya ini menjadi penting karena ini jawabnya bagaimana kita mengatasi persoalan ini ke depan. Iya. Ya, Oke. ini jawaban-jawaban yang perlu dieksplorasi. Ya. Yang selama ini oleh Litbang Perhubungan memang hanya jumlah ya. Betul, kuantitas. Kuantitas, pendekatan kualitatif belum pernah dilakukan. Oke. Saya kira perlu Saya kira ini menarik yang Iya, disampaikan menarik ini. Pak Ipung ya. Menarik ini untuk kita kaji ke depan. Tahun Ya. depan mungkin kita coba Pak Ipung. Ya. Ya. Seperti apa fenomenanya tadi yang disampaikan Pak Ipung. Mengapanya itu belum pernah kita kaji. Mengapa dia mau mudik? Hmm. Nah, saya kira dengan begitu nanti kita bisa petakan penyiapan apa yang harus kita lakukan, Ya. kemudian kebijakan apa yang harus kita lakukan itu kita bisa explore dari Betul. situ. Nah, saya terima kasih. Ini hal yang baru buat Ya. kami. Ya, ini out of the box Pak. Out of the box. Pendekatan out of the box. out of the box. Ya. Terima kasih Pak Ipung. Ya. Ini jadi wacana kita untuk tahun depan. Kita Betul. persiapkan dengan baik. Betul, ini untuk lebih kepada sensus ekonomi ya Pak ya. Sebenarnya alasan ini kan. Betul, Untuk pertumbuhan daerah juga. Selama ini kita mendekatkan pendekatan infrastruktur ya, sarana dan prasarana kemudian sistem. Ya. Tapi pendekatan manusianya masih Ya. minimalis gitu ya. Ya. Apalagi sekarang model milenial ya. Ya. Dengan cara berpikir yang sangat berbeda dengan apa yang pernah kita pikirkan selama ini. Betul. Nah, ini belum pernah kita tangkap. Ya. Saya rasa ini perlu dieksplorasi lebih jauh. Ya. Kami di MTI selalu mendiskusikan ini. Ada loh pemudik-pemudik milenial yang punya cara berpikir sendiri Oke. yang kita tidak pernah pikirkan saat Tapi ini. ini outcome-nya Pak. Saya mencoba untuk melihat outcome yang didapatkan dari data ini. Bisa Pak, manajemen seperti apa yang berbeda? Nah, saya kira kita tahu kebutuhan mereka, kemudian kita bisa memetakan, kita memberikan arahan karena milenial sangat mudah dibentuk, Ya. sangat mudah diberi saran. Katakanlah dari Jakarta, Anda jangan berhenti di terminal ini atau di rest area ini. Anda masih terlalu dekat. Ambillah sebelah kanan. Kaitannya dengan manajemen traffic ya. Ya. Langsung aja Anda langsung ke arah Ya, kontraflow terus, ya. atau one way, jauh-jauh udah ada di sana. Ya. Jangan numpuk semua di sini. Oke. Berikan yang numpuk di sini, berikan saudara-saudara kita yang dari jauh, Ya. dari luar Jakarta itu tadi gitu. Yang sana, oke. Berarti lebih detail lagi ya Pak ya, Lebih detail implementasi lagi. di Lebih lapangan detail. ya. Saya kira ini menarik ya, Menarik, betul. untuk kita elaborasi, kaji di tahun depan. Ya. Dan saya juga nanti berdiskusi dengan teman-teman di Litbang bagaimana Ya. kita bisa mengeksplor ini Betul. yang disampaikan Pak Ipung. Betul. Ini menjadi bagian yang Masukan. tidak terpisahkan dari kebijakan yang akan kita Oke, lakukan nanti. baik. Yang salah satu juga Pak yang saya soroti adalah angka pemotor ya Pak ya. Ya. Benar tidak kalau kita cocokkan data dulu, benar tidak angka pemotor justru meningkat di tahun ini?
pemotor itu meningkat untuk ini Pantura. Saya ambil ini, saya data saya sampai dengan H1 ya. Ya. H1. Contoh pemotor ke Merak itu naik 2,51%. Ya. Kemudian di Balonggandu itu Ya. di Pantura Ya. itu naik 24,79%. Oke. Nah, tetapi yang ke arah Garut, Iya. Tasikmalaya Iya. itu turun sampai 36%. Oh, berarti berbeda arah saja ini. Iya, jadi kira-kira kalau dirata-ratain semuanya Iya. ya turun 3,74%. Oh, kalau di rata-rata turun. Berarti Turun. jumlahnya turun. Turun. Jumlahnya turun. Berarti ini juga salah satu indikator keberhasilan kan? Ya, salah satu keberhasilan kita Iya. bagaimana kita bisa mengajak masyarakat misalnya Iya. dengan mudik gratis kita, Betul, transportasi kemudian umum. transportasi umum kita Iya. semakin baik. Oke. Dan satu lagi, angkutan Transjawa dari Jakarta ke Probolinggo. Surabaya Iya. sudah kita siapkan untuk Oke, berarti itu kan indikator mudik ya Pak, yang Ya, keberhasilan betul. karena kan jumlah pemotor ini menyumbang besar pada jumlah kecelakaan, kecelakaan. ya kan, dari motor. Kalau gitu kita beralih lagi ke tarif angkutan udara. Kalau Pak Ipung melihatnya bagaimana Pak? Karena jujur ada keluhan dari masyarakat bahwa tarif penumpang udara terlalu tinggi yang kemudian berimbas pada penurunan ya Pak ya dari penumpang angkutan udara di musim mudik. Tarif tinggi itu sebetulnya akibat konsekuensi logis dari sebuah operasi airline. Ya. Karena memang biaya terbesarnya itu ada beberapa komponen, sewa pesawatnya Ya, aftur. mahal, afturnya mahal, Betul. kemudian airport charges-nya juga begitu. Ya. Tetapi selama ini kita selalu dimanjakan dengan volume, Ya. ya, bahwa satu pesawat kalau bisa 100%. Ya. Ya. Tapi itu dengan harga yang promo katakanlah. Ya. 100%-nya dengan harga promo tetap saja dia mampu untuk membiayai, Betul. menutup biaya. Betul. Tapi ketika harganya sudah karena ada isu keselamatan dan sebagainya, sehingga dinormalisasi itu harga, Ya. tidak promo-promoan lagi, tidak banting-bantingan, dinormalkan, tapi kemudian turun. Tapi menurut Pak Ipung apakah ini sudah menyentuh nilai keekonomian Pak? Ini memang real harganya tuh seperti ini nilai operasional ya? Ini adalah negara kepulauan, suka tidak suka antar pulau itu menggunakan pesawat. Betul. Ya, yang di darat tadi hanya di satu pulau. Ya. Nah, ini saya kira penerbangan yang pendek juga sangat mahal Ya. dari sisi biaya operasi. Iya. Karena kalau long haul katakanlah 14 jam ke Eropa Ya. dan sebagainya, itu nanti 14 jam kemudian baru membayar airport tax di sana. Iya, iya. Kalau di sini 1 jam udah bayar lagi, Betul. 1 jam bayar Tapi lagi. apakah sudah menyentuh nilai keekonomian dengan harga sekarang? Saya kira sudah menyentuh menyentuh. nilai Sekarang keekonomian. udah kembali ke normal. Saya kira ke Medan bisa 2 juta dari Jakarta. Oke, karena ya. tarif bawahnya sudah Dan- disesuaikan. Betul. Pak Ahmad, ini memang bukan ranah Anda ya Pak ya, karena Anda kan Iya. direktur angkutan Iya, jalan perhubungan darat. Tapi kan ada juga masukan yang mungkin bisa ditampung Iya. kepada Kementerian Perhubungan Ya, seperti memang ini. kita berusaha kementerian menyesuaikan kembali tarif pesawat tersebut. Dan terakhir kita menyesuaikan sampai dengan turun batas atasnya sampai 15%. Jadi alhamdulillah yang disampaikan Pak Ipung tadi, contoh ke Medan aja sudah Iya. seperti awal, walaupun masih agak tinggi. agak tinggi. Iya, iya. Nah, itu semua tadi ujungnya adalah safety. Oke, betul. Karena safety tidak semua airline itu artinya Dengan safety mengorbankan itu harus keselamatan. menjadi nomor satu. Betul. Karena pesawat itulah safety itu tidak terpisahkan dari sistem. Betul, penerbangan. jangan merupakan keselamatan ya Pak ya, Ya. untuk mendapatkan penumpang lebih banyak Ya. dengan harga yang menarik. Terima kasih Pak Ahmad Yani, selamat Terima bertugas kasih, Mas untuk arus balik Robert. 2019. Kita akan Ya. terus pantau hingga kemudian puncaknya di tanggal 10 ya diprediksi. Insya Allah. Terima kasih Pak Ipung. Terima Selamat kasih. berbagi. Hanya Saya satu yang saya sorotin tadi. Iya, singkat saja, Pak. Ya, oke. Ini pemudik lokal. Ya. Dikatakan di Jawa Barat itu ada lokal itu Ya. sangat padat itu. Oke, ya. oke. Itu menjadi catatan nanti ke depan. Betul, di Ya. berbagai daerah Di ya, berbagai manajemen daerah, benar. Betul. Manajemen daerah dan juga manajemen rest area. Manajemen rest Terima area. kasih, Pak Ipung. Rupanya kemacetan juga sudah terdesentralisasi. Betul, terdesentralisasi. Terima kasih Pak Ipung. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Pak Ahmad Robert. Yani, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dengan beragam informasi menarik.